Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana? Anda sudah bisa Pagi, Bu. presensi? Isi presensi? Saya belum bisa, Bu. Ibu Eros. Saya Iya, belum, ini Ibu. Ibu juga masih muter-muter. Oh, ini masuk tapi Saya bisa tadi, Bu, presensi, Bu. ya kayaknya tadi sebelum Ibu juga coba sebelum 8.40 itu lancar. Kemudian kok 8.40. 8.40 lebih lancar. Cuman ini 8.50 telat Ibu masuk udah agak lemot. Mungkin memang kalau masa transisi gitu ya, transisi perpindahan kuliah ini jam kuliah agak berat. Jadi coba dulu aja. Kita terakhir kuliah bahas tentang apa? Anda ingat? Ikatan itu, Bu. Ikatan? Sistem periodik, Ibu. Periodik, Bu. Sistem periodik bab yang mana? Yang mana? Bagian yang mana maksudnya? Elektronegativitas, Bu. Sifat periodisitas ya. Sifat periodisitas sudah selesai kan ya? Kalau untuk ini apa konfigurasi elektron kayaknya Ibu sudah masuk ke konfigurasi elektron, apakah sudah di kelas Anda atau kelas A ya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Berarti cuman di titik yang mana Ibu juga lupa. Ini kan sudah ya? Jadi konfigurasi elektron. Kemudian ini kayaknya sudah. Ya. Tanya Anda ini yang adakah yang dari SMK gitu kalau nggak salah setelah bahas ini. Bener nggak? Kelas Anda kan? Iya, Ibu, benar. Wah, Iya, ini masih muter-muter ininya. Saya belum bisa attendance juga. Oke, nanti biar terus. Oke, kita lanjut aja kuliahnya. Baik, kapan hari kita sudah sedikit membahas mengenai konfigurasi elektron. Jadi kayaknya saya juga kasih tugas Anda mengenai ini ya, cara bikin konfigurasi elektron, tapi pakai yang sederhana. Sudah bisa semua? Sudah, Ibu. Sudah. Alhamdulillah bisa, Ibu. Gimana? Sudah, Ibu. Nah, coba siapa bisa untuk yang A? Saya bisa, Ibu. Ya, Ayun selalu bisa. Ayo, Purota. Coba. Iya, Bu. 1S2. Pakai yang asas Aufbau, Bu. Oh, ini kamu sudah pakai yang SPDF. Coba yang biasa aja dulu. Kemarin tugasnya kan pakai yang biasa ini. Oh, kalau kemarin yang biasa saya itu, Ibu, nggak ikut Zoom. Nonton YouTube-nya masih belum nyampe konfigurasi elektron, Bu. Kemarin nggak ikut Zoom karena mati lampu, Bu. Jadi kita masih belum SPDF. Bisa nggak ini? Yang biasa itu yang seperti apa ya, Bu? 28, 81 misalkan gitu. Oh, yang pakai sepulit itu ya, Bu? Iya, Bu. Bisa, Bu. 28, terus 8, 2. 2. Oke, udah gampang ya. Kalau natrium sudah juga kita sudah coba kemarin ya. Karena contoh dari menjelaskan periodisitas itu natrium. Jadi 281 untuk O. Siapa mau coba? David. David ini mau masuk atau mau coba kerjakan ya? Coba ini. O. Untuk urutannya 26, Bu. O Arofi. 26 ya. Kalau CL
Saya nyoba, Bu. Yuwita 287. Silikon 284 Bu. 84 Bu. ya pinter. Yang boron 23. 3 gampang ya. Yang kemarin dari SMK sampai sini apakah paham? Siapa saya lupa ya, yang dari SMK ada 2 orang. Rohit, Paham Bu. bisa? Paham Anda? Paham, oke. Satunya yang cewek, Paham, Bu. Natania, sip kalau paham. Oke, kita masuk ke SPDF ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan sebentar. Notasi SPDF ini kita mulai menggunakan angka untuk menunjukkan bilangan kuantum utamanya, ya menunjukkan kulit dari letak elektronnya, kemudian dilanjutkan dengan subkulitnya, kemudian angka di bagian atas atau superskrip menunjukkan jumlah elektron yang menempati subkulit tersebut. Jadi orbitalnya apa? Orbital S. Ada 2 elektron di situ. Kemudian ada satu lagi bilangan kuantum spin ya. Spinnya apa? Plus setengah atau minus setengah itu adalah posisi dari elektron dia ke atas atau ke bawah, plus setengah atau minus setengah. Kemudian dalam penggambaran diagram orbitalnya Anda bisa gunakan kotak gini ya. Dia berupa box atau berupa lingkaran yang masing-masing subkulit tersebut akan berisi maksimal 2 elektron. Jadi tiap kamar dari orbital tersebut dia harus maksimal 2 elektron, tidak bisa dihuni 3 elektron. Posisinya juga harus berlawanan spin elektronnya. Namanya pasangan, dia harus berlawanan gitu ya. Kemudian ada 3 aturan yang digunakan untuk sebagai dasar untuk menyusun konfigurasi elektron. Kemarin juga sudah disebutkan aturan Hahn, larangan Pauli, azas Aufbau. Coba aturan Hahn itu yang bagaimana? Kalau Anda ingatkan ini hanya mereview yang SMA, waktu SMA. Yang itu, Ibu. Peletakannya mula-mula diisi per kotak diisi satu-satu dulu, Ibu. Ya, jadi elektron itu akan menempati subkulit tersebut dalam orbital itu, dia akan berada sendiri-sendiri dulu. Ya, tidak langsung berpasangan. Jadi dalam orbital ini ada 3 kamar, di tiap kamar harus terdapat elektron yang menyendiri terlebih dahulu, baru kalau sudah penuh semua terisi elektron selanjutnya akan mulai berpasangan. Jadi makanya kalau bentuknya seperti ini, maka ini salah. Disebut salah kenapa? Karena yang di 2P harusnya elektron yang ikut menempati di kamar pertama ini harusnya dia berada di kamar ketiga dulu karena kamar ketiga masih kosong dan posisi dari spinnya ini harusnya ke atas. Yang ini juga salah, 1S 2S karena dia melanggar apa di sini? 1S ke 2S, kemudian ke 2P ada yang janggal karena dia menyalahi aturan apa? Kalau aturan Hahn kan kelihatan di sini. Bahwasanya ini harusnya berada pada kamar sendiri-sendiri dulu. Kalau yang asas Aufbau apa? Selain Kurota. Asas Aufbau, Anda masih ingat? Ingat, Bu. Ya, Kurota ingat. Yang lain coba. Fahru Razi. Ayo. Gak ada yang ingat apa gitu? Saya nyoba, Bu.
Silakan, Mbak Salsabila. Itu atau mengisi tingkat energi yang terendah terlebih dahulu, baru ke tingkatan energi yang lebih tinggi, Bu. Atom yang ngisi. Elektron, Ibu, elektron. Maaf. Elektronnya itu dia akan mengisi kamar-kamar gitu ya, orbital yang energinya itu lebih rendah terlebih dahulu. Jadi kalau naik tangga itu memang ya dari tangga yang bawah dulu, baru naik ke atas. Nah, ini azas Aufbau itu seperti itu. Jadi elektron akan menempati energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi kalau Anda lihat 1s dan 2s, 1s itu lebih rendah. 1s ini makanya diisi dulu jika ada elektron, ada dua, misalkan ada 10 elektron, elektron pertama masuk di 1s. Elektron kedua dia nggak akan masuk ke 2s. Dia akan penuhi dulu 1s-nya. Jadi mereka akan berpasangan. Baru elektron berikutnya nempati ke tingkat energi di atasnya. Begitupun kalau masih ada elektron lagi, harusnya dia ada di energi yang rendah dulu. Harusnya 2s dipenuhi dulu, nggak langsung ke 2p. Nah, di sini dia menyalahi azas Aufbau. Ya, kalau aturan Han ini yang tadi di sini harusnya dia tidak berpasangan terlebih dahulu, jadi sendiri-sendiri terlebih dahulu mengisi orbital yang tersedia, baru setelah semua terisi, kemudian baru berpasangan. Dua aturan dalam penyusunan konfigurasi elektron di sini dilanggar. Ya, jadi selanjutnya. Nah, sama juga seperti ini ya. Jadi ini juga salah karena posisi spinnya harusnya ke atas terlebih dahulu. Jadi untuk orbital dengan energi yang setara, jadi ini disebut energinya setara. Kalau 1s dan 2s tidak setara, tapi dalam 2p terdapat 3 orbital yang memiliki energi yang setara. Px, Py, Pz. Semua energinya setara. Makanya elektron itu akan menempati kamar-kamar yang tersedia dulu, yang kosong dulu, baru kemudian berpasangan. Jadi di sini akan salah, di sini juga salah karena salah perputaran spinnya. Oke. Kemudian ini juga sudah Anda pelajari waktu SMA, N ini bilangan kuantum utama, L kemudian ada bilangan azimut, ada bilangan magnetik, ada bilangan spin gitu ya. Semua ini saya kira sudah Anda pelajari. Biasanya kita coba ke latihannya. Oh ya, ini untuk penentuan energi terendah itu yang bagaimana. Jadi belum tentu memang elektron pada kulit yang lebih rendah itu memiliki energi yang lebih rendah. Ada kulit elektron yang kulitnya lebih tinggi tapi energinya lebih rendah karena dia lebih stabil. Nah, di sini akhirnya Aufbau membuat susunan ini tingkat energi untuk pengisian konfigurasi elektron. Jadi tinggal Anda tuliskan pada kulit pertama itu cuman ada orbital S gitu, 1s. Kemudian kulit kedua ada 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Nah, itu kalau sudah Anda urutkan semua, Anda bisa menggunakan urutan tingkat energi seperti ini. Jadi 1s lebih rendah dibandingkan 2s, baru jalan ke 2p, 3s. Makanya saat penyusunan konfigurasi elektron bentuknya 1s2 karena dalam orbital s itu maksimal 2 elektron ya. P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4p ya. Jadi 3d ini akan energinya lebih tinggi dibandingkan 4s. Nah, ini biasanya Anda sudah hafalkan ini ya di SMA itu urutannya, nanti akan Anda gunakan juga di bab konfigurasi elektron ini. Jadi masing-masing split tersebut sebaiknya ini ya terisi terlebih dahulu sebelum Anda
masuk ke tingkat energi di atasnya. Jadi untuk penulisan ini konfigurasi elektron menggunakan SPDF itu ya. Anda bisa tuliskan seperti ini untuk hidrogen dengan nomor atom 1 itu 1s1. Helium 1s2, litium 1s2, 2s1. Nah, ada juga sistem yang menggunakan singkatan untuk konfigurasi elektronnya, di mana yang digunakan untuk singkatan itu adalah konfigurasi gas mulia. Gas mulia kenapa kok digunakan sebagai acuan singkatan? Karena dia merupakan konfigurasi yang stabil. Jadi gas mulia itu konfigurasinya stabil. Makanya dia dipakai. Nah, bila dilihat dari sini 1s2, S2 ini stabil ya. Jadi selain penggunaan 8 elektron pada elektron valensi itu ya yang dianggap stabil, 2 elektron juga stabil. Jadi untuk beberapa atom tertentu. Bentar, Ibu coba dulu ya. Coba presensi dulu. Baik, ini yang sudah tercatat ada 31 yang sudah hadir dan yang tidak hadir mungkin belum presensi. Fitria, Fatma, Akbar, Diana, Dinise, Ardila, Alip, Sinaryati, Iliatus, Hafid. Silakan untuk presensi, jangan sampai lupa. Ini mana yang sudah resign saya bingung. Jadi yang merasa tidak presensi, silakan segera presensi. Tadi ada yang izin sebenarnya, saya lupa juga. Ibu nggak bisa ya presensikan di sini, nggak ada tombol, Anda lihat sendiri. Oke. Tercatat 31, masih banyak berarti. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini contohnya. Jika litium itu 1s2, 2s1, dia bisa
digunakan konfigurasi dalam bentuk singkatan biasanya untuk menghemat ini space ya. Cuman kita akhirnya harus hafal dari golongan gas mulia itu atomnya apa aja. Misalkan sudah apa helium, neon, krypton, argon gitu ya. Cuman Anda kan agak sulit juga menghafalkan nomor atomnya. Apalagi sampai konfigurasi elektronnya. Karena singkatan seperti ini maknanya adalah konfigurasi elektronnya yang panjang itu disingkat. Hingga Anda nggak perlu tuliskan, kemudian hanya tuliskan sisanya. Misalkan ini helium itu 1s2, jadi ini digunakan helium. Sebenarnya ini juga nggak menghemat waktu penulisan ya, jadi sama aja yang ini. Tapi biasanya untuk atom-atom dengan nomor atom yang besar itu lebih enak pakai singkatan. Cuman untuk perkuliahan kita biasanya ibu nggak tampilkan yang terlalu panjang gitu ya. Kalaupun memang dia terlalu panjang konfigurasinya, ibu ingin lihat memang di mana bagaimana cara Anda bikin konfigurasi elektronnya. Jadi tingkatan energi dari yang rendah ke besar itu kan kelihatan kalau Anda menuliskan konfigurasi elektron. Jadi nanti kalau ada soal ataupun ujian diminta untuk bikin konfigurasi elektron, silakan semuanya ditulis tanpa menggunakan singkatan dari konfigurasi gas mulia. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita coba untuk yang latihan ini. Siapa mau coba karbon 6? Langsung Saya, Bu. Anggi, silakan. 1S kuadrat, 2S kuadrat sama 2P kuadrat. Dulu waktu SMA memang sebutnya kuadrat gitu. Iya, pakai kuadrat gitu, Bu. Terus Baru kalau yang tiga itu pakai 3 gitu. Oh, yang lainnya apa begitu saat SMA? Kalau saya nyebutnya Saya tidak, Ibu. 2, Ibu, gitu. Ya, Ibu. Dua, Ibu. Dua. Ya. Jadi kuadrat itu kayak menunjukkan memang ini sistemnya kuadratik gitu ya. Padahal bukan. Ini adalah menunjukkan jumlah elektron yang menempati orbital tertentu, subkulit tertentu. Jadi jangan pakai kuadrat ya Mbak Anggi ya untuk kuliah ini. Silakan pakai Ya. pangkat 2 gitu aja. Ya oke, tadi sudah benar ya. 1S2, 2S2, 3S2, 2P2. Oke. Yang N Rohit, siapa ya tadi ya? Rohit yang SMK. Oke, coba. 1S2, 2S2, 2P3, Bu. Oke, gimana? Setuju yang lain? Setuju, Ibu. Ya, Bu. Oke, gampang. Natania. Oh. Coba, Natania. Natania di mana? Oke, mungkin masih ke belakang ya. Ke toilet masih. Pramesti. Oh. 1S2, 2S2, 2P4. Oke. Sip. Kemudian F Fitria. F untuk Fitria. Gimana? Fitria nggak ada juga. Oke. Loh, ini ada ini. Ini Anda tadi yang Anda ya, Taki. Iya, Bu. Tadi Anda izin perasaan. Barusan merasa enakan, Bu. Merasa enakan. Kenapa flu dah? Iya, Bu. Rada pusing itu, Bu. Ini kedengeran dari suaranya. Ya, Anda ya lain kali yang lainnya juga izin juga nggak masalah ya, nggak perlu izin ke ibu juga nggak apa-apa. Cuman ibu nggak bisa mempresentasikan dalam bentuk izin itu nggak ada. Bahkan ibu
Ini Anda lihat tadi, nggak ada ininya, nggak ada opsi untuk itu. Jadi silakan izin nggak apa-apa, tapi ya resikonya akhirnya sama dengan alfa. Ya, oke coba Taki. Yang mana, Bu? Hanya tadi F ya, F. 1 S2, 2 S2, 2 P4, 2 P5. Oke. Walaupun pusing masih ingat ya yang dulu. Hani untuk NE, neon. 1 S2, 1 S2, 2 S2, 2 P6. Oke. Kira gampang ini ya. Ya namanya contoh ya untuk latihan soal. Mesti gampang gitu ya. Yang sulit nanti pas ujian gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk azas Aufbau, saya kira ini tidak hanya mengenai azas Aufbau ya, di sini aplikasinya bisa juga dengan aturan Han, kita menggunakan ini ya, sistem penulisannya dan penggambaran elektron dalam diagram orbital. Jadi ini Anda sudah sebutkan, sudah bisa tadi, kalau di kelas biasanya saya suruh tulis di papan itu, jadi dalam bentuk diagram orbitalnya. Tapi saya kira Anda sudah bisa lah menuliskan. Pokoknya saat mengisi, isikan dulu elektron itu tidak berpasangan ya, dan dimulai dari tingkat energi yang kecil. Jadi ini kayaknya udah keisi semua sampai 2S. Kemudian ke 2P ini baru diisi, kemudian jika sudah terisi semua baru berpasangan. Saya kira bisa, sudah saya anggap bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah biasanya yang kita bahas untuk melakukan reaksi, jadi untuk syarat terjadinya reaksi antara dua material atau dua senyawa itu adalah salah satu harus bisa, ini kalau ikatannya ikatan ion ya, jadi salah satunya ada yang bisa melepas elektron, satunya menangkap elektron. Kalau mereka menggunakan elektron ikatannya bersama-sama, namanya ikatan kovalen. Nah itu nanti akan kita bahas minggu depan ya. Kalau ini selesai besok deng, Kamis kita bahas, Anda ada kelas Kamis. Jadi mulai bahas ikatan di situ. Nah, untuk ke sana kita perlu pengetahuan mengenai elektron valensi. Karena yang berikatan itu yang mana? Yang berikatan itu bukan semua elektron. Jadi kalau Anda ingat, saya pernah gambarkan dalam penjelasan periodisitas itu elektron itu menempati kulit-kulit tertentu kan. Kemudian di kulit terluar itu ada elektron valensi. Elektron valensi lah yang bisa terlepas membentuk kation akhirnya ya atom tersebut, atau elektron terluar itu yang akan bertambah karena tarikan gaya inti gitu ya yang kuat sehingga dia akan membentuk anion. Nah, jadi kita perlu tahu elektron valensinya. Jadi elektron valensinya itu elektron pada kulit terluar. Jadi dia berada pada bilangan kuantum utama yang tertinggi, elektron valensi itu. Anda sudah sering menggunakan istilah ini, elektron valensi. Jadi kalau contohnya di sini misalkan ada sulfur 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Kalau digambarkan bentuk orbitalnya seperti ini. Nah, kelihatan di orbital terluar, di kulit yang terluar yaitu terdapat orbital S dan orbital P. Di mana di orbital P ini ada berapa elektron? Di sini ada 4, di sini ada 2. Nah, pada kulit yang terluar ini, yaitu kulit ketiga ini, kalau di total ada 6 elektron. Berarti ada 6 elektron valensi. Elektron pada kulit yang terluar. Nggak perlu gambar diagram orbital, pakai konfigurasi elektron juga bisa. Di sini 3S, 3P, berarti dia pada kulit yang sama, yaitu 3. Jumlah elektronnya di subkulit S terdapat 2, subkulit P terdapat 4. Berarti totalnya ada 6 elektron di kulit ketiga. Oke, saya kira ini juga sudah paham. Satu lagi sebutan
selain elektron valensi itu ada sebutannya core elektron atau elektron inti. Elektron inti ini maksudnya bukan elektron yang terletak di inti atom, bukan. Karena elektron itu menempati kulit-kulit tertentu gitu ya. Kulit yang terluar itu isinya elektron valensi. Nah, yang di bagian dalam, elektron yang berada di bagian dalam, jadi bukan elektron valensi itu, di kulit yang lebih dalam, itu adalah yang dimaksud dengan elektron inti. Jadi bukan elektron yang terdapat dalam inti. Inti atom itu hanya proton dan neutron, tidak ada elektronnya. Jadi elektron inti ini maksudnya elektron yang berada di inner cell, jadi kulit yang lebih dalam. Kalau elektron valensi di kulit yang terluar. Jadi untuk sulfur tadi kelihatan elektron valensinya ada 6. Yang dimaksud elektron inti yang mana? Yang berada di kulit terdalamnya, yaitu kulit kedua dan kulit ke-1. Semuanya dijumlahkan. 2 plus 2 plus 6 sama dengan 10 elektron inti. Paham saya kira ya sampai sini? Apa ada pertanyaan? Ibu, aku masih belum paham cara menentukan elektron intinya, Bu. Kalau misalnya dengan dengan unsur yang lain gimana ya, Bu? Kayak misalnya pakai oksigen, itu bagaimana buat menentukan elektron intinya, Bu? Nah, sekarang untuk oksigen, berapa nomor atomnya? 6. 8, Bu. 8. Konfigurasinya? 1s2. 1s2. 2s2. 2s4. Oke. 2p4. Oksigen nomor atom 8, 1s2, 2s2, 3p, 2p4. 2p4, Bu. 3p4. Bukan, Bu. 1s2, 2s2 sama 2p4, Bu. Oh iya, 2 ya, bukan 3 ya. Iya. Ini oke. Setelah Anda ketahui di sini, Anda bisa lihat elektron valensinya berada pada kulit keberapa? Kulit kedua, Bu. Kulit 2s2. kedua. Berapa jumlah elektron valensinya? 6, Bu. 6. Ini ya yang saya tebalkan. Kemudian sekarang ada nggak elektron yang berada di kulit lebih dalam? Ada, Bu. Ada, yaitu 1s2. 1s2. Jadi yang disebut elektron inti ini adalah ini. 2 elektron di subkulit S pada kulit pertama. Gimana? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi dia yang ada di dalam. Kalau pas elektron valensinya itu juga memang seperti misalkan hidrogen itu cuma 1 ya, dia menempati satu kulit, cuma ada satu kulit elektron, ya sudah. Elektron valensinya itu ya nggak punya elektron inti gitu. Ya memang dia sudah satu-satunya ini elektron di dalam atom tersebut. Jadi nggak usah dibingungkan. Biasanya ini memang nggak muncul ya elektron inti ini. Ini hanya untuk pengetahuan Anda aja. Jadi jarang ada pembahasan mengenai elektron inti. Oke, Bu lanjutkan. Itu kalau pakai atom netral. Jadi atom netral itu kita langsung menggunakan ini kan, apa nomor atomnya. Nah, kalau dia berupa ion bagaimana?
Nah, saat dia membentuk ion, sama aja saat Anda kemarin menjelaskan ini jari-jari ion gitu ya. Jadi ion itu saat atom netral tersebut kehilangan atau ketambahan elektron gitu kan ya. Kalau dia kehilangan elektron, melepas elektron, dia akan bermuatan positif atau membentuk kation. Kalau ketambahan elektron, dia akan bermuatan negatif atau membentuk anion. Nah, bagaimana konfigurasi elektronnya? Karena memang yang kita gambarkan itu adalah konfigurasi elektron, maka jumlah elektron itu akan penting diketahui. Misalkan untuk Cl, nomor atomnya 17. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Nah, sekarang berarti kita bisa mengerjakan konfigurasi elektron berdasarkan informasi ini nomor atom. Ada 17 elektron. Setelah dibikin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ini untuk atom netral. Nggak bisa diedit, ini sudah gambar. Mau Ibu ditulis ya, tapi semoga Anda bisa membayangkan bahwa di sini ada 3p5. Kemudian saat dia membentuk ion, karena dia menarik satu elektron supaya stabil gitu ya. Nah, ini dia akan membentuk Cl-. Nah, Cl- tadi nomor atomnya tetap 17. Atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron pada atom netral. Nah, kalau dia nggak netral, berarti jumlah elektronnya akan beda dengan jumlah proton. Kalau proton pasti tetap. Nah, nomor atom ini nggak berubah. Nah, Cl- sekarang berapa berarti jumlah elektronnya? Tadi 17, sekarang min ini menambah elektron. Berarti 17 tambah 1, 18. Gimana konfigurasi elektronnya? Anda bikin seperti ini. Jadi ini bedanya konfigurasi elektron atom netral dan atom bermuatan. Ya, silakan Mbak Iliatus Zakia. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ini ya. Ini apa diketik aja. Kalau memang mic-nya ada masalah. Jadi ini bedanya konfigurasi elektron pada atom netral dan pada ion. Bisa ya sampai sini? Bisa, Bu. Oke, silakan Iliatus Zakia, kalau ada pertanyaan bisa diketikkan di chat ya kalau memang ini. Ini Fitria tadi. Oh, suara Ibu nggak kedengeran. Untuk audio Anda. Terus Anda nggak bisa dengerin Ibu lah. Ya, coba di restart lagi Zoom-nya ya. Apa ada masalah dengan Zoom-nya? Nanti masuk lagi, kan nggak ada waiting room-nya, tinggal langsung masuk. Untuk Iliatus Zakia silakan ketikkan ini ya pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Kalau nggak ada Ibu lanjutkan. Nah, untuk kation juga sama. Kation itu kan dia melepaskan elektron. Jadi pada atom netral, misalkan untuk natrium, nomor atom 11, jumlah elektronnya juga 11. Dibikin ini diagram orbitalnya seperti ini. Kemudian saat dia melepaskan satu elektron, berarti elektron yang semua jumlahnya 11, satu elektron lepas tinggal 10. Anda bikin ininya, konfigurasi elektronnya. Oh, ternyata diagram orbitalnya seperti ini. 3s-nya jadi 3s0. Jadi kulit ketiga ini nggak ada karena sudah tidak terisi elektron. Oke, bisa ya sampai sini? Bisa, tadi sudah dijawab, Bu. Oke, saya kira mungkin itu ya. Jadi untuk penulisan konfigurasi elektron, Anda bisa latihan sendiri atau kemarin apa sudah Ibu kasih ini, latihan soal ya? Untuk sistem periodik yang ini, konfigurasi elektron.
Kayaknya ada, coba Ibu cek. Ini ini kimia dasar apa? Dia. Ini berarti nggak ada. Apa di grup Anda pernah Ibu kasih latihan soal? Adanya yang 3 soal, Bu. Konfigurasi elektron? Belum, Bu, kalau konfigurasi, Bu. Bukan, Bu. Belum. Yang ini belum ya? Belum, Ibu. Belum. Oke, ada 2 soal ya, 2 nomor maksudnya. 1 dan 2 bisa dikerjakan. Yang nomor 1 walaupun ini cuma 1 nomor gitu katanya, tapi ABCD ternyata. Coba dikerjakan. Untuk konfigurasi elektron A, B, C, dan D. Kira-kira Anda bisa nggak menuliskan ini? Konfigurasi elektronnya dulu. Diorek-orek aja di rumah ya, pakai kertas, dicoba. Rohit dan Ananta, siapa tadi ya? Lupa lagi. Anasia siapa ya? Natania, Ibu. Natania, iya. Maaf ini. Coba dikerjakan. Semoga Anda bisa ya.
Baik, bagaimana? Sudah jadi konfigurasi elektronnya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, oke. Siapa mau coba untuk yang A? Ibu bantu Saya, Ibu. tulis. Saya, Angel. Ibu. Angel, siapa? Ibu. Angel, oke. Kalau misal konfigurasi elektron 29A itu termasuk dalam tembaga Ibu C, Bu. Terus Konfigurasi elektron. Iya, konfigurasi elektronnya 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. sudah? Sudah. Oke, sorry. Jadi nanti saat menuliskan konfigurasi elektron, Anda tinggal ini ya, menuliskannya seperti ini. Jadi kalau bilangan kuantum utamanya memang dia angka biasa di bagian depan itu, tulisan angkanya memang besar seperti itu. Kemudian diikuti dengan subkulit. Subkulit ini pakai huruf kecil ya, SPDF-nya. Kemudian untuk jumlah elektronnya ini dituliskan sebagai superscript. Jadi dia pangkat gitu ya di atas. Jangan dijejerkan kayak yang saya tulis pertama tadi. Jadi memang harus Anda tulis diletakkan di sebelah atas. Ini jawaban dari Angel. Kira-kira Anda setuju nggak teman-temannya untuk konfigurasi elektronnya seperti ini? Tidak, Ibu. Itu, Bu. Seharusnya 4S dulu, baru 3D10, Bu. Urutannya? Iya, Bu. Urutannya ada di sini. Kenapa kok urutannya seperti ini? Itu bukan 4S, itu elektronnya lebih kecil dari 3D, Bu. Elektronnya lebih kecil. Coba yang lainnya. Bukan elektron, Bu, energinya. Tingkat energi, ya. Jadi tingkat energinya, bukan elektronnya. Kalau elektronnya sama aja semua ya ukurannya. Tapi ini dia menempati kulit tingkat energi yang lebih kecil, walaupun kulitnya dia berada di kulit yang lebih luar dibandingkan yang D. Jadi kalau bisa Anda lihat itu patokannya di azas Aufbau tadi, Mbak Angel. Ya. Jadi kurang sempurna penulisannya, harusnya seperti ini. Oke. Terima kasih. Lanjut, siapa yang mau coba B? Saya, Bu. 1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P5. 3P5. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke. Lanjut ke ini yang C. Siapa mau coba? Saya, Bu. Saya, Bu. Zaki. Oke, Zaki. 1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P6. 3P6. 4S2. 4S2. 3D10. 3D10. 4P6. 4P6. 5S2. 5S2. 4D8. 4D8. Adakah yang punya konfigurasi elektron yang berbeda dengan Zaki? Setuju semuanya? Rohit? Rohit setuju nggak dengan jawaban Zaki? Rohit bisa nggak? Hah? Bisa. Bisa? Alhamdulillah. Oke. Oke, nggak ada yang komplain. Kita pakai itu. Silakan yang D. Saya, Bu.
siapa? Ivani apa Iliatus? Ivani. Bu. Coba. 1 S2. 1 S2. 2 S2. 2 S2. 2 P6. 2 P6. 3 S2. 3 S2. 3 P6. 3 P6. 4 S2. 4 S2. 3 D10. 3 D10. 4 P6. 4 P6. 5 S2. 5 S2. 2 D10. 2. 2D. 4D, Bu. 4D 10. 5 S5. 5 S5. 5 P6, maaf Bu, 5 P5. 5 P5. Udah? Ya, segitu. Ada yang ini yang berbeda dari jawabannya Ivani? Ada nggak? Sama semua? Sama, Bu. Sama. Oke. Oke, kalau semua sudah setuju, baik ya, ini sudah cukup bagus Anda walaupun dengan jumlah nomor atom yang banyak, Anda sudah bisa mengurutkan dengan baik ya. SP ini 10, 20, 30, 38, 4. Ya, dan urutannya sudah benar. Jadi 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D. Kalau masih bingung, silakan pakai ini, diagram energi dari Aufbau itu. Itu yang dipakai. Oke, untuk bikin konfigurasi elektron Anda sudah hebat. Sekarang di situ ada perintahnya lagi. Bahwasanya Anda diminta untuk menentukan golongan dan periode dari unsur berikut. Nah, golongan dan periode bisa ditentukan dari konfigurasi elektronnya. Jadi dari konfigurasi elektron bisa tahu atom A ini berada pada golongan berapa, periode berapa. Ada yang ini sudah bisa, masih ingat cara menentukannya? Ingat, Nafiri, Bu. ya Nafiri, silakan coba ini yang A. Golongan berapa, periode berapa? Golongan 1B periode 4, Bu. 1B periode 4. Coba dijelaskan, kenapa kok ini disebut golongan 1B periode 4? Nafiri. Bukan saya, Ibu. Mohon maaf yang menjawab. Oh, siapa tadi ya? Anda kayaknya juga aktif tadi. Inayatul baru Inayatul yang jawab. Oke, silakan di ini Mbak dikonfirmasi. Kenapa kok disebut golongan 1B periode 4? Sebentar, Bu. Kalau yang periode itu dari kulit terluarnya kan itu konfigurasinya ada 4S1 itu. Kalau golongan itu saya agak lupa, Bu. Duh, kok bisa Anda nentukan ini 1B? Dari mana, yuk? Dari tabel periodik, Bu. Tadi saya lihat 29 ada di golongan 1B. Di apa? Tabel periodik. Nanti kalau ujian, jadi kalau ini realnya ya, kita ketemu di kelas gitu ya. Saya suruh tutup itu, untuk struktur atom, Anda nggak boleh gunakan tabel periodik. Tapi kalau nanti sudah belajar stoikiometri, Anda bisa. Jadi tergantung bab apa yang sedang Anda pelajari. Anda bisa lihat preferensi yang mana. Kalau selama ujian untuk sistem periodik, saya tidak akan izinkan Anda lihat tabel periodik. Karena yang kita bahas itu tabel periodiknya. Semua informasi ada di situ. Nggak bisa. Nah, coba temennya, apakah setuju kalau dijawab oleh Inayatul bahwasanya A ini dari golongan 1B dan periode 4? Setuju, Ibu. David, setuju. Kenapa David kok setuju? Dilihat dari subkulitnya, Bu, yang S sama D, total elektron valensinya 11, Bu, yang paling akhir. Nah, terus berarti?
Untuk Kalau periode 11 kenapa? Kenapa, Ibu? Kalau 11 kenapa emangnya? Kurang tahu, Ibu. Saya ingat catatan saya begitu, Bu. Oh, kalau 11 itu 1B gitu. Iya, Ibu. Yang lain apakah sama? Ibu izin menjawab. Cindy, ya. Iya, kalau dari seingat saya itu yang 3D10 itu D kan itu masuk golongan B. Terus satunya dari mana? Saya kurang tahu Bu kalau yang satu itu. Yang lainnya ada yang bisa bantu? Itu Bu, ada pengecualian Bu. Pengecualiannya apa? Konfigurasi elektron. Kan kalau di golongan B, DS itu itunya dijumlah Bu, pangkatnya dijumlah untuk menentukan golongan. Yang Tapi mana ada yang dijumlah? Nih. 1 sama 10-nya Bu. Dijumlah jadi 11. Seperti kata David. Terus? 10 dijumlah jadi 11 Bu. Nah itu ada pengecualian Bu. Dijadikan 1A gitu Bu. Seingat saya waktu SMA gitu. Ada pengecualian. Oke, tadi ada yang bicara sebenarnya waktu Kurota mau ngomong siapa ya? Juwita menjawab. Yes, Pak Juwita. Iya. Ya, silakan. Satunya itu seingat saya itu pakai konfigurasi elektron yang kulit gitu Ibu. Ya Ibu, 1 elektron. Yang kayak kalau 29 itu saya langsung pakai 2, 8, 18, 1. Jadi satunya itu golongannya. Oh, Anda pakai konfigurasi yang sederhana berarti ya? Kalau dari SPDF gimana menentukannya? Dilihat dari itu 4S1 itu Ibu. 4S1-nya. Oke. Ya. Satu lagi siapa tadi mau ngomong? Mau jelasin? Iya Bu, sama tadi saya pakai konfigurasi NetBeansboard. Oh, yang biasa itu ya? Oh, gitu. Oke. Ya, memang ya dari kalau Anda pakai konfigurasi elektron yang sederhana itu, memang Anda bisa dengan mudah ya menentukan periode, kemudian golongan, tapi nggak bisa dilihat ini dari golongan A dan B gitu, akan kesulitan Anda. Sebenarnya untuk konfigurasi elektron yang SPDF itu sudah cukup sempurna untuk menjelaskan pada kita dia dari golongan A ataukah B, jadi golongan utama atau transisi. Tadi sudah disebutkan oleh teman Anda, kalau untuk kasus periode pasti Anda tahu itu dilihat dari bilangan kuantum utamanya yang paling tinggi atau kulit elektron yang paling luar atau jumlah kulitnya. Nah, di sini adalah 4. Jadi kulit keempat. Berarti dia berada pada periode yang keempat. Ya, oke, sudah. Nah, menentukan A dan B memang dilihat dari keberadaan orbital D. Jadi di sini ada 4S yang kosong ya. Jadi terdapat orbital D juga di situ, makanya dia dari golongan B, dari golongan transisi. Kemudian teman Anda ada juga yang menyebutkan karena di sini S plus D-nya, S plus D-nya itu 11, maka dia setara dengan 1B. Jadi ada aturannya. Jadi ini ada yang menyebutkan seperti ini. Untuk S plus D yang jumlahnya itu 9, 10, dan 11 itu masuk penggolongannya dalam golongan 1B. 1B. Sorry. 9, 10, 11. Yang 8, 9, 10 nih. Sorry. 8 ini dulu. 8, 9, 10. Ini masuk dalam golongan 8B. 8B. Nah, kalau sudah mulai 11, S plus D-nya ya. S plus D sama dengan 11, itu sudah mulai ke 1B. Jadi seperti yang dilihat adalah orbital S-nya aja.
Ada berapa elektron. Kalau nanti 4s2 3d10 berarti dia dari golongan 2b. Nah, itu. Jadi untuk menentukan B atau enggak dilihat keberadaan dari orbital D-nya di situ ya. Dia dilewatin, berarti dia dari golongan ini, dari golongan D. Kalau sudah ini menentukan golongan transisinya, baru kemudian Anda bisa jumlahkan ininya, S plus D-nya. Kalau dia 11 berarti 1B, kalau dia 12 berarti 2B. Ya, kalau dia cuman ada 3 elektron di luarnya aja, S plus D-nya misalkan 4s2 3d1, berarti 3 itu dia sudah 3B gitu. Nah, untuk pengecualiannya di sini 8, 9, 10. Jika ditambahkan S plus D-nya itu sama dengan 8, 9, dan 10, masuknya di golongan 8B. Jadi ini aturannya. Saya kira Anda sudah tahu, cuman mungkin lupa ini penempatannya. Oke, kalau dilihat dari tabel periodik 29 mewakili atom apa ya? CU, Ibu. Atom tembaga ya, Cu. Iya. Oke, dia dari golongan 1B ya. 1B periode 4. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu ya sampai ini D. Nanti kalau Anda sudah bisa menentukan sampai D, tentukan dengan benar golongan dan periodenya, berarti nggak ada masalah. Ya, coba yang B. Siapa mau coba menentukan golongan dan periode? Saya, Bu. Alif, silakan. Golongannya golongan 7A, Bu. Periodenya periode 3. Nah, untuk golongan 7A-nya itu didapat dari penambahan pangkatnya, Bu, 5 tambah 2. Artinya termasuk golongan 7A. Oke, golongan utama itu Terus, jika ada S ataupun orbital P gitu ya. Nanti kalau ada P-nya berarti S plus P gitu ya. Dijumlahkan elektronnya ya untuk menentukan golongan. Ya, Bu. Periode sama. Ada kulit terluar. Ya. Iya, Bu. Oke. Sampai sini setuju semuanya? Setuju, Bu. Setuju. Bu. Apa ini Alif? Apa atomnya? Mewakili unsur apa ini? 17 ini. CL. CL, Bu. Oke. Untuk yang 46, siapa mau coba? Saya, Bu. Siti. Golongan 8B periode 5, Bu. 8B periode 5. Periode dari? Periode dari 5 itu, Bu. Kulit yang terluar. Terus? Terus yang itu kan 8 ditambah 2 ya, Bu, 10. Itu pengecualian itu termasuk dalam 8B, Bu. Ini termasuk dalam 8B karena ada D dilewatin, kemudian ini ada S plus D-nya itu 10 ya. 2 tambah 8 gitu ya. 10 dia masuk dalam ini pengecualian itu bahwa dia termasuk golongan 8B. Oke. Yang D, satu lagi. Saya, Ibu. David. Oke. David. Periode 5 dari bilangan kuantum utama terbesar ya, Ibu. Golongannya 7A. 7A periode 5. Iya, Ibu. 7A-nya dari mana? Penambahan elektron valensi di kulit terluar, Ibu. S sama P. S sama P. Dijumlahkan ada 7. Kalau dia pakai perhitungan S dan P, itu berarti dia hanya dari golongan utama ya, golongan A ya. Jadi bukan B di sini. Ini mewakili atom apa yang D?
mewakili iot ini. Mewakili iot ya. Yang C tadi mewakili Palladium. PD, palladium ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Enggak, oke, gampang ya. Oke, saya kira mudah, hanya mengulang waktu SMA. Satu lagi soalnya ini berupa soal cerita. Di situ terdapat unsur X dengan 35 elektron. Berapa elektron? Jadi ada beberapa pertanyaan. Berapa elektron yang terdapat dalam tingkat energi utama ketiga? Itu yang ditanyakan, Anda jawab. Kemudian berapa elektron yang ada pada subtingkatan P? Jadi di orbital P itu ada berapa elektron? Kemudian tuliskan konfigurasi elektronnya, tentukan golongan dan periode. Coba dikerjakan. Yang ini. Oke, siapa mau coba untuk pertanyaan yang pertama? Saya, Bu, boleh. Nah, ya boleh. Ivani boleh. Tadi sudah ya Ivani. Coba temennya yang lain aja yang dari tadi belum ngomong. Gini aja yang saya tanya. Ini, Rohit. Coba Rohit. Untuk menjawab yang pertama ini, sebenarnya kita harus mengerjakan yang terakhir dulu. Rohit, bikin konfigurasi elektronnya. Gimana? 1 S2. 1 S2. 2 S2. 2 S2. 2 P6. 2 P6. 3 S2. 3 P6. 4 S2. 3 D10. 4 P5. 4 P5, Bu. 4 P5. Sudah benar teman-temannya? Natania? Natania? Benar, Ibu. Benar. Oke, sekarang Natania. Yang tentukan bagaimana cara menentukan yang ini. Berapa elektron yang terdapat dalam tingkat energi utama ketiga? Tahu nggak? Atau Anda tentukan golongan dan periode dah? Karena kita tadi sudah jumlah yang golongan dan periode. Golongannya 7A periode 4, Bu. 7A periode 4. 7A dari mana?
Dari penjumlahan S2 sama P5-nya. Oke. Oke, sudah paham berarti 7A periode 4. Oke, sekarang coba yang lain untuk menjawab pertanyaan yang atas sendiri. Berapa elektron yang terdapat dalam tingkat energi utama ketiga? Saya, Ibu. Hani, 10, Ibu. 10. Dari mana? Bagaimana cara menjawabnya? 12, Ibu. Dari mana Anda tahu 12? Cara menentukannya bagaimana? 17, Ibu, maaf. Cara menentukannya bagaimana? Apapun, yang berapapun nilainya, bagaimana caranya? yang jumlah elektronnya yang ada di, ya Allah, salah. Jumlah yang ada di 3S2, penjumlahan dari 2 sama 6 yang ada di kulit ketiga. Jadi di sini harus dimengerti dulu berapa elektron yang terdapat dalam tingkat energi utama ketiga. Tingkat energi utama ini maksudnya apa? Bilangan kuantum utama, ya, yaitu kulit. Ya, berarti ini pertanyaan simpel sebenarnya. Berapa elektron yang terdapat dalam kulit ketiga? Sekarang kulit ketiga isinya orbital apa aja? Kulit ketiga yang mana sih? Oh, kulit ketiga yang angka depannya 3, ya. Kan menunjukkan bilangan kuantum utama. Nah, Anda total elektron yang ada pada kulit tersebut. Ada berapa? 18. 18, Ibu. Ini 18. Oke. Jadi 2 tambah 6 tambah 10. Ada 18 elektron. Gampang sebenarnya. Oke, satu lagi. Ini juga gampang. Berapa elektron yang ada pada sub tingkatan P? Siapa mau coba? 17, Ibu. Fahrul Rozi. Dari mana 17? Penjumlahan subkulit P, Ibu. Jadi sub tingkatan P adalah subkulit P. Jadi semua yang orbital P di sini. Mana aja? Oh ini Bu, ini orbital P. Ini juga orbital P. Ini orbital P. Nah, semua elektron pada orbital P ini dihitung, dijumlahkan. 6 ditambah 6, 12 tambah 5. 17 elektron. Bisa ya sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Apapun variasi pertanyaannya, ya hanya seputar itu aja untuk menunjukkan elektron valensi, kemudian subkulit yang mana, bilangan kuantum utamanya mana, golongan, periode, itu saja. Saya kira. Gampang ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Tidak, Ibu. Tidak, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kuliahnya Ibu akhiri dan terkait dengan selesainya materi untuk sistem periodik, kita akan adakan kuis ya. Kuisnya kita belum kuis tuh mulai itu struktur atom ya. Jadi nanti dari struktur atom, dari sejarahnya, sejarah model atom, kemudian struktur atomnya, dan ini konfigurasi elektron. Jadi 3 materi itu kita kuis. Oke, hello?
Bagaimana? Baik, Ibu. Nah, itu Baik, Ibu. waktunya akan Ibu bikin di malam hari. Apakah Anda keberatan? Karena kemarin ada saran kan terkait dengan MMP yang down kemarin itu, kalau mengadakan kuis, jadi kuis di MMP gitu ya, gunakan aja slot yang malam karena biasanya tidak terlalu berat ini MMP-nya. Kalau kuliah siang itu masih bisa ya dijalankan dengan Zoom gitu, Pak. Bingung presensi nanti belakangan ganti jadwal. Tapi kalau kita kuisnya pakai MMP, kayak saya berikan kuis yang lalu, kalau MMP-nya nggak bisa dibuka kan sayang, jadwal kita jadi kosong, jadi hangus. Jadi Ibu bikin mungkin mulai jam 6 gitu. Nggak masalah ya Anda ya, jam 6 atau jam 7 malam. Iya, Ibu. Ya nanti tentunya saya juga akan saat mengganti jadwal untuk kuis itu, saya akan lihat ininya, Anda crash apa enggak. Kalau Anda ada crash dengan kuliah lain yang juga jamnya malam, pasti nggak bisa dipindah jam kuliah. Oke ya, mungkin itu dulu dari Ibu. Atau mungkin Anda lebih suka pilih waktunya hari Sabtu? Jangan, Bu. Sabtu ada ospek, Ibu. Oh iya ya. Anda ada ospek suruh bikinin itu juga ya proposal PKM gitu ya? Iya, Ibu. Berat Iya, Anda, Ibu. tahu saya. Sulit, Ibu. Saya juga membimbing, makanya sudah saya ACC apapun hasilnya. Kalau hanya untuk tugas PPMB saya sih oke-oke aja. Nanti tapi kalau bikin untuk proposal PKM sesungguhnya dikirimkan ke Dikti harus perfect. Jadi saya sudah ACC, udah apapun hasilnya yang dikerjakan mahasiswa saya kemarin sudah saya suruh ngumpulin dah apa adanya. Oke, mungkin jadwalnya Ibu bikin Senin malam rencananya. Jadi Anda ada waktu belajar cukup lama. Jadi ada hari Minggu, Sabtu Minggu yang walaupun ada ospek malamnya mungkin bisa belajar. Jadi Senin malam ya. Kan Senin paginya Anda ada jadwal praktikum. Ya. Kan nggak begitu berat berarti kuliahnya nanti. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Silakan dipelajari lagi mengenai sejarah atom, struktur atom, dan juga konfigurasi elektron ini untuk sistem periodik ya. Saya kira semuanya gampang ya, hanya mengingat waktu Anda SMA aja. Baik, semoga berhasil. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri hingga di sini. Besok kita masuk ke teori ikatan. Ya, materinya ganti ke ikatan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.